Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi pengalaman. Seperti biasa ditunjukkan untuk para pemula ya. Ini saya baru, maksudnya di depan saya ini ada AC inverter. Dari awal maksudnya dari konsumen, dari pelanggan itu bilangnya sih kalau dicolokin short ya. Berarti sebetulnya awalnya saya menyimpulkan kalau kulkas ini ada digigit lah, maksudnya digigit tikus per kabelannya. Tapi setelah kita cek di sini aman ya, karena di sini nih dari kabel yang menuju ke PTC ini kan ada namanya ada spiral nih, spiral yang dari besi kan. Jadi ini aman. Nah, ini paling gini, saya mau ngasih tahu caranya untuk kawan-kawan. Maksudnya cara mengetes kompresor inverter ya. Cara mengetes kompresor inverter menggunakan multitester atau tang ampere tanpa menggunakan modul gitu kawan. Ini caranya seperti ini kawan. Pertama kita buka dulu. Nah, kita tes. Kita buka dulu bagian PTC-nya. Kalau misalnya kawan-kawan ada yang maksudnya mendapatkan problem yang sama, yang seperti ini, misalnya dicolok langsung turun atau ada problem di bagian mesin atau mesinnya nggak nyala gitu kawan ya. Pertama langsung dicek aja kawan di bagian mesinnya kawan ya, dengan cara diukur ya kawan. Cara mengukurnya kita pakai skala buzzer juga bisa, nih audio atau yang ini juga bisa. Kita ini kan ada 3 pin ya untuk di setiap kompresor kan ada 3 pin. Nanti saya kasih tahu caranya, cara mengetes atau misalnya cara mengecek kompresor inverter yang masih bagus sama cara mengecek kompresor konvensional yang masih bagus gitu kawan ya. Kalau untuk AC inverter, maksudnya kompresor inverter, dia tuh setiap pinnya harus menunjukkan nilai yang sama ya kawan ya. Misalnya nih kita ini common-nya ini sebenarnya kawan ya, ini common. Terus kita ke posisi pin yang bawah dulu kawan ya, sorry bentar. Posisi pin yang bawah nih seperti ini. Nilainya itu nggak usah terlalu dekat, nah segitu aja sip. Nilainya berapa itu? 96 95, nilainya 95. Terus ke pin yang satunya lagi nilainya 96 95. Berarti kan tandanya kan dari common nih, dari common ke starting ataupun ke running ini sama nilainya ya. Nah sekarang kita gantian dari running ke starting, nilainya sama kawan ya. Nah nilainya 9,5 ya. Jadi dari pin 1 ke pin ke berikutnya itu nilainya sama. Ini untuk kompresor inverter ya. Kompresor kulkas maupun kompresor AC itu sama saja kawan ya, nilainya sama, hambatannya sama untuk kompresor inverter. Nah berarti tandanya kompresor ini di indikasinya masih bagus kawan ya. Nanti saya coba running, karena memang meskipun kata pelanggan ini short gitu kan, maksudnya kalau dicolokin jelek, ini saya tes di sini untuk di perkabelan ini nggak ada short. Dari kaki ke kaki ini nggak ada shoot, aman. Ataupun misalnya dari steker ini ya, ini kan min plus nih, ini saya ini aman ya, nggak ada nilai. Harusnya shoot seperti ini baru dia tuh nggak bisa dicolok karena shoot. Berarti tandanya ini harusnya kompresor ini tuh nggak ada masalah ya kawan ya. Nanti saya colok. Nah sekarang untuk kompresor yang konvensional atau misalnya yang non inverter ya, kita lepas dulu. Ini cara mengukurnya. Kalau untuk yang atas udah fix, ini kaki common ya, kaki common untuk yang ini ya. Nah kita
Sorry ya, sebentar ya, saya biar ininya kelihatan, ininya nilainya. Dari kaki common ke kaki satunya dulu nih, nilainya berapa? 2,1 ya. Oke, terus dari kaki common ini sekarang ke pin yang satunya lagi, berapa nilainya itu? 16. Oke, berarti tadi ini kan 21, terus yang ini 16 ya. Berarti kan 21 tambah 16, berarti kurang lebih itu nilainya antara starting sama running itu sekitar 37 kawan ya. Coba dilihat itu nilainya berapa? Oke, nah berarti nilainya 37 betul ya. Jadi kalau untuk kompresor konvensional atau ya kompresor non inverter, dari pin 1 ke pin satunya itu beda nilainya ya kawan ya. Maksudnya dari pin ini kan common C atau C. Dari C ke R nilainya beda, dari C ke starting juga nilainya beda. Nah, nanti dari R ke S-nya juga nilainya beda gitu kawan ya. Beda sama kompresor inverter kawan. Kalau kompresor inverter nilainya harus sama ya, dari pin 1 ke pin satunya lagi kawan. Nah, ini karena kita ukur kompresornya nggak ada masalah, jadi kita langsung colok ya, apa benar dia itu shoot. Nah, sebentar ya, saya colok dulu. Sorry ya, ini seperti ini kawan. Ini seperti ini. Oke, terus sebentar ya, ini videonya agak ini karena saya nggak bawa tripod, sorry. Ini kita amperin dulu. Ampernya bisa di posisi C ini, kita ganjel menggunakan obeng supaya nggak nempel ke bodi kawan ya. Kita cek, kita running ya. Nah, belum, kita udah colok. Nah, dia mau running ya kawan ya. Jadi pada saat kemarin dari pelanggan bilang dicolok konslet, dicolok lampu jatuh, maksudnya listrik jatuh itu ya, kita belum tahu itu kenapa ya. Yang pasti ini kompresor ini dalam keadaan bagus karena memang di data ya, maksudnya railnya itu kita ukur bagus, dicolokin ya bagus gitu kawan ya. Jadi cara untuk pengetesan atau pengukuran kompresor inverter dan yang non inverter caranya seperti itu kawan ya. Cara mengetes masih bagus atau enggaknya ya kawan ya. Nah, misalnya nih kompresor yang udah jelek untuk yang inverter ya, misalnya nilainya beda-beda gitu kawan. Misalnya yang dari pin 1 ke satunya misalnya 9 nah misalnya gitu kan. Nanti yang dari pin 1 ke satunya lagi bisa berbeda, bisa 5 ataupun misalnya 7 atau ke 12 gitu kawan. Itu untuk yang inverter ya kawan ya. Jadi jangan disamakan antara pengetesan antara inverter dan non inverter. Jadi caranya gitu aja kawan ya, sangat simpel untuk mengetahui masa kerusakan mesin. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk disimpulkan, oh ini mesinnya yang bermasalah, belum tentu kawan. Karena dia ada modul, siapa tahu bukan mesinnya tapi modulnya gitu kawan ya. Jadi cek satu persatu dulu. Ini udah running, ampernya di 0,9. Ini mesin 1/5 PK, 2 pintu Panasonic. Atau mungkin ini kan karena kulkas ini kan dicolokin di tempat yang berbeda kawan ya. Maksudnya tadinya itu dicolokin di rumah yang di sana, karena di sana sempit, saya bawa ke kemari untuk saya kerjakan biar lega. Tapi pada saat colokin di sana listriknya jatuh, atau mungkin bisa jadi pada saat di sana itu listriknya tuh udah ngepres juga, kita nggak tahu gitu kawan ya. Yang pasti ini kondisinya normal, nggak ada masalah. Jadi gitu aja kawan ya, untuk cara pengetesannya sangat simpel, semoga mudah dipelajari dan dipahami. Sepertinya cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.